Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3471. Jika ini masalahnya, maka dirinya dan anaknya mungkin akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia memohon, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mencari cara untuk menebus sisa 500 juta euro. Charlie mengangguk. Jika kamu memiliki sikap ini, kita dapat terus berbicara. Bush menghela napas lega, dan dengan cepat bertanya, Tuan Wade, jika 4,5 miliar euro diberikan kepada Anda tepat waktu, dapatkah Anda membiarkan saya dan William pergi? Charlie tersenyum dan berkata, Anda berpikir terlalu banyak. Apa yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah, jika ketersediaan 4,5 miliar euro, saya akan menghindarkan Anda dan William dari kematian. Namun, ada pepatah lama di Tiongkok, kejahatan besar dapat dihindari, namun kejahatan sulit dimaafkan. Hukuman seperti apa yang akan Anda terima selanjutnya? Semuanya ada di tangan saya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, dia akan berada dalam situasi yang sama denganmu. Bush berkata dengan panik, Tuan Wade, saya akan memberi Anda 4,5 miliar euro. Tidak mengizinkan Anda memerdekakan kami. Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, jika kamu terus menawar, 4,5 miliar euro bisa menjadi 9 miliar. Ketika Bush mendengar ini, dia langsung menutup mulutnya. Meskipun ada 10.000 keengganan dan kemarahan di dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkannya lagi di depan Charlie. Ketika Olivia mendengar bahwa Bush dan William memiliki kesempatan untuk bebas, sedangkan nasibnya masih belum pasti, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Wade, ampuni juga hidup saya. Charlie menatapnya, dan berkata dengan suara dingin, aku bisa memberikan kesempatan untuk hidup. Minta pada ayahmu 500 juta euro, dan kamu juga harus membebaskan Ibu Helena secara utuh. Jika Anda melakukan dua hal ini, saya dapat mengampuni Anda berdua. Olivia berkata, Ibu Helena ditahan di pertanian terdekat. Saya mengatur beberapa orang yang mengawasinya di sana. Saya bisa mengirimnya kembali ke sini kapan saja. Ketika Helena mendengar ini, dia berseru dan bertanya, Olivia, apakah kamu berteman dengan ibuku? Olivia buru-buru berkata, aku tidak menginginkannya, hanya menguncinya. Helena menghela napas lega. Dia sangat ingin meminta Olivia mengirim ibunya kembali. Namun ketika dia berpikir ada Charlie di sisinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu Charlie pasti akan membantu membawa ibunya kembali dengan selamat. Charlie juga tidak mengecewakannya, dan segera berkata kepada Olivia, kamu beritahu bawahanmu sekarang. Minta mereka segera mengirimnya kembali. Oke, Olivia segera mengeluarkan ponselnya, menelepon dalam mode speakerphone, dan berkata, bawa Ibu Helena kembali ke istana. Segera. Pihak lain segera berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan sampai di sana dalam 20 menit. Olivia menutup telepon, menatap Charlie dengan penuh semangat, dan berkata dengan gugup, Tuan Wade, Ibu Helena akan segera kembali. Charlie mengangguk puas, dan berkata dengan ringan, baiklah, saya akan memberi Anda waktu. Anda mengatur seseorang untuk membawakan uang kepada Anda. Setelah uang tiba, kita lanjutkan pembicaraan. Ada secercah cahaya di mata Bush, dan dia berkata, Tuan Wade, beri saya nomor rekening Anda. Saya akan mengatur seseorang untuk mentransfer 2,5 miliar euro ke rekening Anda sesegera mungkin. Sisa 2 miliar akan menunggu saat pasar saham dibuka besok pagi. Ketika dia mengatakan ini, yang terlintas dalam pikiran Bush adalah jika Charlie ingin mengendalikan dirinya, maka keberadaan uang itu akan menjadi kunci bagi keluarganya untuk menemukan keberadaannya. Jika keluarga inti Rothschild dapat melihat masalah ini, akan mudah menemukan Charlie melalui aliran uang ini. Namun, dia tidak menyangka Charlie menelepon Stephen di telepon dan berkata, Pelayan Thompson, minta porter memberi saya rekening pengumpulan. Lebih bagus rekening khusus untuk mencuci uang.
Istana Wanlong telah bertahun-tahun ada di kawasan abu-abu. Mereka pasti memiliki kemampuan ini. Bab 3472. Bush tidak pernah bermimpi bahwa Charlie berencana meminta Istana Wanlong yang menerima uang. Istana Wanlong penuh dengan kejahatan dan mereka ada di seluruh wilayah yang dilanda perang. Bahkan keluarga inti Rothschild tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Lagi pula, yang paling ditakuti orang kaya adalah penjahat. Keluarga inti Rothschild. Bahkan jika mereka tahu bahwa keluarga mereka hilang dan setengah dari dana keluarga telah masuk ke kantong Istana Wanlong, mereka sama sekali tidak mungkin pergi ke Istana Wanlong dan menyusahkan mereka. Memikirkan hal ini, Bush kehilangan semua harapan. Sepertinya hari ini, Charlie benar-benar akan mengendalikannya sampai mati. Namun, yang lebih mengejutkannya belum datang. Di telepon, Stephen berkata, "Tuan muda, jika Anda ingin menghubungi Porter, akan lebih mudah jika Anda bertanya langsung kepadanya. Saya khawatir mungkin ada celah dalam komunikasi saya." Charlie berkata dengan ekspresi tenang dan nada santai. "Baiklah. Kalau begitu, beri dia teleponmu." Ketika semua orang di sekitar mendengar nada suara Charlie, mereka semua memiliki pertanyaan di hati mereka. Bukankah keluarga Wade baru saja dimakan oleh Istana Wanlong? Bahkan jika Istana Wanlong mengandalkan keluarga Wade untuk menghasilkan uang, tidak mungkin membiarkan Charlie memperlakukan mereka begitu saja, bukan? Saat mereka bingung, Charlie tersenyum dan menyalakan speaker telepon. Saat ini, Porter sudah menerima telepon Stephen dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, apa yang Anda inginkan?" Begitu kalimat ini keluar, semua orang di tempat kejadian terperangah. Tidak ada yang mengira Porter, master terkenal Istana Wanlong, akan sangat menghormati Charlie. Bush berseru dalam hatinya, "Ini, apakah Istana Wanlong ini menganeksasi keluarga Wade? Atau keluarga Wade menganeksasi Istana Wanlong? Mengapa Porter begitu hormat dan sopan kepada Charlie?" Olivia juga terkejut, berpikir pada dirinya sendiri. Bukankah Porter memiliki kebencian yang mendalam pada keluarga Wade? Bahkan jika keluarga Wade membayar setengah dari aset mereka, dia seharusnya tidak begitu baik kepada keluarga Wade, kan? Tepat ketika semua orang sangat terkejut, Charlie berkata dengan ringan, "Saya memiliki sejumlah uang yang perlu dicuci melalui saluran yang dapat diandalkan. Uang itu milik keluarga Rothschild tingkat ketiga. Permintaan saya, uang itu akan dikirim dari rekening mereka ke rekening Istana Wanlong. Istana Wanlong akan membersihkannya dan memberikannya kepada saya. Bisakah kamu melakukannya?" Porter berkata dengan hormat tanpa ragu. "Jangan khawatir, Tuan Wade. Kami di Istana Wanlong sangat ahli dalam hal semacam ini. Kami memiliki banyak rekening keamanan di Swiss dan di banyak negara serta wilayah lepas pantai. Rekening ini secara teoritis tidak memantau oleh negara atau individu manapun. Selama uang disimpan ke dalam rekening ini, apakah itu dolar AS, euro, yen, atau renminbi, kami dapat mendistribusikan uang ke puluhan negara di seluruh dunia dalam hitungan detik. Dari puluhan ribu rekening bank di China, uang dapat mengalir ke seluruh dunia. Lalu mengalir ke rekening dolar AS kami dalam 1 menit. Sama sekali tanpa jejak." Setelah mendengar ini, Charlie berkata dengan puas, "Bagus sekali. Minta orangmu untuk segera mengirimi saya semua nomor rekening ini. Saya akan meminta orang di sini mentransfer uang satu demi satu." "Baik Tuan Wade." Porter bertanya lagi. "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, berapa perkiraan skala dana yang ingin Anda cuci?" Charlie berkata dengan santai, 5 miliar euro. Porter tercengang saat mendengar ini. Meskipun dia juga bernilai puluhan miliar dolar, dia masih terkejut ketika mendengar bahwa Charlie memiliki sejumlah uang tunai 5 miliar euro untuk dikreditkan. Baru 24 jam sejak Charlie berangkat dari China ke Eropa Utara. Dalam waktu singkat, uang tunai 5 miliar euro akan dikreditkan ke rekeningnya. Ini bahkan lebih tak terbayangkan daripada memuaskan. Tapi Porter tidak tahu bahwa uang Charlie telah ditemukan. Melihat dia tidak berbicara, Charlie bertanya, "Ada apa? Apakah kesulitan dengan 5 miliar euro?" "Tidak sulit," Porter berkata tanpa ragu. "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan mencuci uang ini untuk Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya mata uang apa yang Anda inginkan."
Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingin dolar. Saya akan menggunakan uang ini untuk membeli kapal. Bab 3473. Porter berkata, tidak masalah, Tuan Wade. Jangan lupa beri saya rekening penerima. Setelah semua uang dikonversi menjadi dolar AS, akan dikirim ke rekening ini. Charlie tersenyum dan berkata, jangan berikan uang ini kepadaku. Saya akan meminta rekening penagihan keluarga Ito nanti. Setelah kamu mencuci uang, hubungi keluarga Ito. Perusahaan pelayaran lautku beroperasi bersama keluarga Ito dan Sophie. Kirim uang ini kepada keluarga Ito. Keluarga Ito dapat langsung mentransfernya ke rekening Ito Shoals Shipping Group dalam bentuk injeksi modal. Porter berkata, tidak masalah Tuan Wade. Berikan saja rekening keluarga Ito. Saya akan mengurus sisanya. Charlie bersenandung, lalu menutup telepon. Saat ini, Bush, William, Richard, dan Olivia hanya diam di tempat. Mendengar percakapan antara Charlie dan Porter, mereka semua memahami rahasia yang mengejutkan. Istana Wanlong pasti sudah menyerah kepada Charlie, dan Porter pasti berada di bawah kendali Charlie. Kalau tidak, Porter tidak akan pernah begitu menghormati Charlie. Memikirkan hal ini, mereka semua ketakutan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa Charlie hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau selama ini. Ketika dia datang, semua orang mengira bahwa keluarga Wade telah mencapai setengah kemacetan hidup di Istana Wanlong, dan kesuksesan mereka telah hilang. Tetapi siapa yang mengira bahwa kebenaran dari masalah ini memiliki pembalikan yang sangat besar? Keluarga Wade tidak kehilangan harta apapun. Sebaliknya, Charlie mengambil alih seluruh Istana Wanlong ke dalam sakunya. Bagi keluarga Wade, ini seperti menambahkan sayap pada harimau. Saat ini, William berharap bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Tidak baik mengacau dengan siapapun. Dan dia berhadapan dengan Charlie. Dengan kekuatan Charlie saat ini, bahkan jika ada 10 atau 100 dirinya, tidak mungkin dirinya menjadi lawannya. Apalagi keluarganya sendiri sampah hanyalah kecil di depan keluarga Wade. Saat ini, Charlie mengabaikan kengerian orang-orang ini. Dia menghubungi Nanako Ito. Di ujung telepon lain, Nanako berkata dengan penuh semangat dan hormat, Charlie-kun, apakah Anda masih di Eropa Utara? Mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Charlie berkata sambil tersenyum. Nanako, saya punya sejumlah uang yang ingin saya masukkan ke Ito Shoals Shipping Group. Berikan saya rekening bank keluarga Ito. Saya akan mengirimkan uangnya. Anda dapat membantu saya menyediakan modal untuk Ito Shoals Shipping Group. Nanako berkata tanpa ragu. Tidak masalah, Charlie-kun. Tunggu sebentar. Saya akan mengirimkan informasi rekening. Oke, Charlie berkata. Aku masih harus menelepon Nona Shoals. Kita akan bicara lagi nanti. Baik, saat ini, semua orang bahkan lebih terkejut dan teringat. Siapapun sangka bahkan keluarga Ito yang terkenal di Jepang akan menghormati dan patuh kepada Charlie. Dan saat ini, Charlie menelepon Sophie. Sophie menjawab telepon dan berkata dengan rasa hormat yang sama. Dermawan, apakah kamu punya perintah untuk saya? Charlie bersenandung dan berkata, Sophie, saya ingin menambah modal untuk memperluas skala isu Shipping Group. Perusahaan ini kemitraan kita berdua. Saya ingin bertanya apakah Anda juga ingin memulihkan modal? Sophie berkata tanpa ragu. Jika dermawan meminta saya mengembalikan modal, saya akan melakukannya. Bab 3474. Saat ini, Ketvan masih tergeletak di Gunung Winteri. Dia belum resmi menyerahkan posisi patriark keluarga Shoals kepada Sophie. Namun, masalah ini sudah menjadi kepastian. Jadi setelah Sophie mendengar Charlie akan mendukung modal ke isu Shipping Group, dia langsung memutuskan untuk bersama-sama mendukung modalnya. Mendengar Sophie setuju, Charlie berkata, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyumbang 5,1 miliar euro ke isu shipping melalui keluarga Ito. Kebetulan rasio kepemilikan saham saya juga 51%. Sedangkan untuk pihakmu, kamu akan mendanai 4,9 miliar euro. Tidak perlu menyesuaikan rasio kepemilikan saham kita. Tidak masalah. Sophie setuju tanpa ragu-ragu. Dan berkata dengan hormat, Dermawan, jika isu shipping berinvestasi 10 miliar euro lagi dalam injeksi modal,
kami akan menjadi perusahaan pelayaran top dunia. Charlie bersenandung dan berkata, ketika uang itu tiba, kamu harus membelanjakannya dengan bijak. Kamu dapat berkomunikasi dengan Autumn untuk menggunakan uang itu. Baiklah, Sophie buru-buru berkata, setelah menandatangani dokumen yang relevan dengan kakek saya besok, saya akan segera kembali ke Aurus Hill untuk membicarakan masalah ini dengan Autumn. Bagus, Charlie berkata dengan ringan. Setelah kamu secara resmi mewarisi keluarga Schultz, kamu harus mencabut duri di dalam keluarga Schultz satu persatu. Terutama paman, bibi, dan anak-anak mereka. Mereka pasti sangat tidak puas. Mereka harus menerima dengan jujur dalam waktu sesingkat mungkin. Jika ada yang berani melawanmu, ambillah mereka dari keluarga Schultz secepat mungkin. Sophie berkata dengan penuh hormat. Jangan khawatir, dermawan, saya mengerti. Charlie dengan cepat berkata, kita akan membahas lebih banyak hal spesifik langsung setelah saya kembali. Charlie menutup telepon Sophie, dan orang-orang di sekitarnya sudah kagum. Dari percakapan Charlie, mereka juga bisa mendengar bahwa Sophie ini akan mewarisi keluarga Schultz dan menjadi kepala keluarga Schultz. Dan sikapnya pada Charlie sangat hormat. Terlihat dari sini bahwa kekuatan Charlie saat ini sudah sangat menakutkan. Baru sekarang William dan Olivia menyadari orang seperti apa yang telah mereka sakiti. Charlie mungkin tidak memiliki landasan di barat, tetapi di timur. Dengan kekuatan dan koneksinya, dia mungkin memiliki sedikit lawan. Pada saat ini, Charlie memandangi orang-orang yang panik, berbalik dan berkata kepada Ratu, beritahu Royal Guard, kendalikan kedua keluarga ini. Jangan biarkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Dan Anda secara pribadi akan mengumumkan bahwa keluarga mereka telah ditangkap karena percobaan pembunuhan dan pengkhianatan, dan pernikahan besok dibatalkan. Sang Ratu berkata tanpa berpikir, baiklah, Tuan Wade, saya akan melakukannya sekarang. Helena berkata, kalau begitu aku akan memberitahu Royal Guard. Saat ini, William dan Bush bertanya dengan gugup, Tuan Wade, saya dapat mengatur agar seseorang segera memulai transfer. Saya pasti akan mentransfer 4,5 miliar euro besok pagi. Mohon bermurah hati dan maafkan kami. Charlie berkata dengan enteng. Aku sudah bilang, aku bisa menyelamatkan kalian dari kematian. Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Setelah keluargamu mentransfer uang besok, kamu akan berangkat ke Suriah. Aku punya teman yang memiliki pengaruh di sana. Mereka akan menjaga kalian dengan baik. Ketika Bush mendengar ini, dia hampir pingsan, dan menangis sedihnya. Tuan Wade, saya lebih suka menjalani hukuman saya di penjara di Eropa Utara daripada pergi ke tempat seperti Suriah. Saya mohon Anda mengangkat tangan. Bab 3475. Charlie berkata dengan dingin. Apa yang saya berikan kepada Anda sekarang adalah pertanyaan pilihan ganda, dan hanya ada satu pilihan. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan mematahkan kaki Anda sebelum mengirim Anda pergi. Bush tidak berani berbicara lagi. Hatinya benar-benar hancur, dan dia menangis sendirian sambil menyeka air matanya. Richard bertanya dengan panik. Anda, Tuan Wade, bisakah Anda membiarkan kami tinggal di Eropa Utara karena kami anggota keluarga kerajaan? Tidak mungkin, Charlie berkata dengan tenang. Helena akan mewarisi tahta dalam 2 hari. Sebelum itu, status kerajaanmu akan dicabut dan diasingkan ke luar negeri. Kamu tidak akan diizinkan untuk kembali ke Eropa Utara dalam kehidupan ini. Ketika Olivia mendengar Helena akan mewarisi tahta, dia membenci dan marah. Dia berkata kepada Ratu, Nenek, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat menyerahkan tahta kepada Helena. Dia memiliki masalah serius serangan jantung. Saya khawatir dia hanya bisa hidup beberapa tahun lagi. Selain itu, dia tidak memiliki anak, dan tahta kemungkinan besar akan diwariskan kepada keponakan laki-laki dalam garis agunan. Sang Ratu berkata dengan dingin, Tuan Wade bahkan bisa menyelamatkanku, apalagi Helena. Dengan Tuan Wade di sini, Helena akan berumur panjang. Keturunannya akan mewarisi tahta di masa mendatang. Lagi pula, Ratu bersinar dingin, Olivia, kamu hanya pedulikan dirimu sendiri.
Tuan Wade baru saja mengatakan bahwa status kerajaanmu akan dicabut dan kamu akan diasingkan ke luar negeri. Mengenai mana yang akan kamu keluarkan, itu tergantung pada Tuan Wade. Olivia memandang Charlie dan memohon. Tuan Wade, saya tidak punya permintaan lain. Saya hanya ingin tinggal di Eropa Utara. Mohon berbelas kasih. Charlie berkata sambil tersenyum. Awalnya, saya berencana membiarkan Anda tinggal di Eropa Utara dan menghukum Anda dengan penjara seumur hidup tanpa syarat, dan membiarkan Anda menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Saya dengar kesejahteraan di Eropa Utara sangat tinggi, dan tinggal di penjara mirip dengan tinggal di hotel. Saya pikir Anda tidak akan terlalu menderita. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, tapi kamu merepotkan aku, bahkan ingin membunuhku. Sekarang aku harus membuat beberapa penyesuaian pada hukumanmu. Olivia berseru dan berkata, Tuan Wade, di Eropa Utara, penjara seumur hidup sudah merupakan hukuman yang paling berat. Ada seorang pria bersenjata antisosial yang membunuh puluhan orang. Dia hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman penjara seumur hidup sudah memuaskan Tuan Wade. Charlie sedikit tersenyum. Dibandingkan dengan penjara seumur hidup, saya lebih suka Anda meninggalkan Eropa Utara. Setelah itu, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, ada kata yang disebut reformasi tenaga kerja. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Olivia menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dia belum pernah mendengar kata reformasi tenaga kerja, tetapi dia memiliki firasat samar bahwa itu sangat buruk. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. Kesejahteraan Nordik terlalu tinggi, yang agak tidak masuk akal. Seorang penjahat masih bisa hidup di penjara, hanya makan dan minum, dan tidak menciptakan nilai apapun. Bukankah ini pemborosan uang pembayar pajak? Jadi, orang seperti Anda berdosa harus menjadi tenaga kerja untuk menciptakan nilai. Lalu nilai yang Anda hasilkan bisa untuk biaya Anda makan dan minum. Ini adalah cara yang paling masuk akal dan adil. Dengan mengatakan itu, Charlie berpikir sejenak, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, pemilik lama keluarga Schultz akan pergi ke Madagaskar dan menjadi tuan tanah di sana. Saya akan meminta dia membeli beberapa ratus hektar ladang tebu dan beberapa ratus hektar ladang kapas. Anda, orang tua Anda akan pergi ke Madagaskar, bekerja memotong tebu dan memetik kapas bersama. Potong tebu. Olivia merasa pusing ketika mendengar ini, dan hampir pingsan di tempatnya. Dan ayahnya, Richard, hampir pingsan, menangis dan berkata, Tuan, memotong tebu dan memetik kapas. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh budak kulit hitam. Anda tidak peduli apa yang Anda katakan. Anda tidak bisa menyiksa kami seperti itu. Omong kosong. Charlie bertanya dengan suara dingin. Tuhanmu juga mengatakan bahwa semua makhluk hidup adalah sama. Apa budak kulit hitam bukan manusia? Bukankah nenek-nenekmu adalah bajak laut Viking yang bertanggung jawab atas perdagangan budak kulit hitam yang tidak manusiawi saat itu? Ini untuk melunasi hutang para leluhur. Bab 3476. Dalam pandangan Charlie, Madagaskar adalah negara yang sangat baik untuk reformasi tenaga kerja. Pertama-tama, perekonomian di tempat itu sangat terbelakang dan kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga memiliki arti hukuman yang baik untuk Olivia dan yang lainnya. Kedua, semakin ekonomis sangat terbelakang, semakin banyak tenaga kerja manusia yang dibutuhkan, dan sebagian besar tenaga kerja adalah pekerjaan pertanian. Tebu dan kapas merupakan produk asli Afrika, dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menyambutnya. Beban kerja yang besar, cukup untuk membantu orang-orang ini mengalami kegembiraan kerja. Dia sudah meminta Sophie membelikan Cat Van sebuah rumah besar di Madagaskar, membeli lebih banyak tanah untuk menanam tebu dan kapas. Semua pekerjaan pertanian akan diserahkan kepada orang-orang ini. Olivia hampir pingsan. Dia awalnya sangat bersemangat, selalu merasa bahwa dia akan segera menjadi ratu. Dia sangat bangga dan sombong. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan mengirimnya ke Madagaskar untuk mendapatkan tebu dan kapas di sana. Ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang miskin. Bagaimana dia sebagai seorang putri bisa menerima ini? Jadi, dia menangis dan menangis, memohon dengan getir. Tuan Wade,
Saya tidak ingin pergi ke Madagaskar. Tolong jual saja saya ke Aman Ramovic, dia akan bersedia membayar Anda sejumlah uang. Ya, itu jauh lebih hemat biaya daripada mengirim saya ke Madagaskar. Olivia awalnya meremehkan Aman Ramovic, tetapi sekarang, Aman Ramovic telah menjadi favorit di matanya. Dia berpikir dalam hati, Aman Ramovic selalu ingin menikahi seorang wanita dari keluarga kerajaan. Karena dia bersedia menikahi Helena, dia pasti juga bersedia menikah denganku. Dia bahkan bersedia membayar ratusan juta euro untuk Helena. Dia akan bersedia membayar harga yang sama untuk saya. Setidaknya aku bisa pergi ke Rusia untuk menjadi istri orang kaya. Tepat ketika Olivia merasa bahwa Charlie pasti akan menyetujui lamarannya, Charlie bertanya kepadanya sambil mencibir, "Saya ingat Anda meremehkan Aman Ramovic itu. Mengapa sekarang ingin menikah dengannya?" Olivia menjelaskan, "Saya juga ingin menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk Tuan Wade. Jika Anda mau, Anda bisa mendapatkan ratusan juta euro dari Aman Ramovic." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke Rusia bersama Aman Ramovic untuk menikmati berkah. Karena saya mengatakan bahwa saya ingin reformasi tenaga kerja untuk Anda dengan cara kerja keras. Saya harus mengirim Anda pada orang yang paling membutuhkanmu. Aku tidak melihat tempat yang lebih membutuhkanmu selain Madagaskar." Olivia menangis dengan getir dan memohon, "Tuan, saya wanita lemah. Jika pergi ke Madagaskar, saya tidak akan dapat memainkan peran. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mendapatkan banyak uang yang bisa menjadi penghasilanmu? Tolong." Charlie menutup telinga terhadap permintaannya. Dia sudah memutuskan untuk mencegah Olivia dan yang lainnya meninggalkan Madagaskar selama sisa hidup mereka. Saat ini, Helena dikerumuni puluhan pengawal kerajaan. Mengetahui bahwa seseorang akan membunuh ratu, para Royal Guard sangat tegang. Mereka melakukan detang dengan senjata dan peluru tajam. Melihat ratu terbangun saat ini, Komandan Royal Guard berkata kepadanya, "Yang mulia, Anda telah bangun." Sang ratu mengangguk sedikit, dan berkata, "Bruno, kendalikan semua orang ini. Jaga mereka dengan ketat. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun pergi." Laki-laki kulit putih bernama Bruno segera berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, Yang mulia. Saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri." "Oke." Ratu mengangguk dengan lelah, mengayunkan tangannya dan berkata, "Oke, turunkan semua orang ini. Tahan mereka di gudang anggur bawah tanah." "Baik Ratu." Para pengawal kerajaan dengan peluru tajam segera menangkap keluarga William dan keluarga Olivia, serta orang-orang berbaju hitam yang telah dibubarkan oleh Charlie. Bab 3477. Royal Guard juga menangkap Ibu William dan Olivia, yang telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka semua dibawa ke gudang anggur bawah tanah untuk ditahan. Tak lama kemudian, anak buah Olivia membawa Ibu Helena kembali. Begitu mereka membawa Ibu Helena ke istana, mereka langsung ditangkap oleh para Royal Guard. Melihat ibunya yang jauh lebih kurus, Helena berlari kegirangan, dan memeluknya dengan terharu. Melihat ini, sang ratu menghela napas sedikit, dan bertanya pada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, apakah orang-orang yang baru saja ditangkap ini diperlakukan sama seperti Olivia dan yang lainnya?" "Ya." Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Tahan mereka di gudang anggur. Mereka akan berangkat ke Madagaskar bersama calon majikan mereka dalam beberapa hari." Dengan mengatakan itu, Charlie memberitahu ratu lagi, sebelum mereka berangkat ke Madagaskar, Royal Guard harus menangkap anak buah Olivia lainnya yang belum diungkapkan oleh Olivia dan anak buahnya. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan keamanan keluarga kerajaan di masa mendatang. Sang ratu berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih, Tuan Wade, telah mengingatkan saya. Saya akan meminta penjaga kerajaan menyelidiki dengan teliti." "Bagus." Charlie mengangguk, melihat ke waktu lagi, dan berkata, "Sudah larut, mengumumkan Anda merilis berita ke dunia luar secepat mungkin. Di satu sisi, mengungkap kejahatan Olivia dan lainnya ke publik. Di sisi lain, Anda juga harus mengumumkan bahwa Helena akan ditunjuk kembali sebagai pewaris tahta. Dan berbarengan dengan Anda mengumumkan pengunduran diri Anda,
Lebih cepat lebih baik. Anda harus mengaturnya sesegera mungkin. Sang ratu berkata tanpa ragu. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan merekam video lalu mengumumkannya secara resmi kepada publik melalui media berita Nordik dan berbagai platform di internet. Berbicara tentang ini, Ratu berkata lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, menurut peraturan Nordik, penobatan ratu baru harus diselenggarakan oleh uskup agung di gereja. Karena proses upacara yang rumit, maka akan memakan waktu persiapan setidaknya 2 atau 3 hari. Saya khawatir harus menunggu 3 hari lagi. Charlie mengangguk dan berkata dengan enteng, maka itu akan menjadi 3 hari. Setengah jam kemudian, ketika orang-orang Nordik ingin tidur, semua media arus utama di Eropa Utara menerima berita penting. Siaran berita berupa video yang baru saja direkam Ratu di istana. Dalam video tersebut, corak dan kondisi Ratu telah meningkat pesat. Dia mengenakan kostum eksklusif Ratu. Di awal video, Sang Ratu secara pribadi menceritakan seluk-beluk upaya pembunuhan oleh keluarga Olivia dan William. Termasuk bagaimana keluarga Olivia dan William mencoba membunuh Ratu malam ini. Tetapi Charlie menyelesaikannya. Saat video diputar, semua orang di depan TV dan layar ponsel menjadi marah. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Putri Olivia, pewaris tahta yang terlihat berwibawa dan agung, akan sangat memberontak. Segera setelah itu, Ratu secara terbuka mengumumkan dalam video bahwa Olivia akan dihapuskan secara permanen sebagai pewaris tahta dan keluarganya akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Selain itu, Ratu juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa pewaris tahta kerajaan Nordik telah berganti dari Olivia menjadi Putri Helena. Pada saat yang sama, Sang Ratu juga mengumumkan bahwa dia akan turun tahta secara resmi dalam 3 hari ke depan. Upacara turun tahta dan upacara penobatan Ratu baru Helena akan diadakan di gereja terbesar di Oslo. Sejak itu, semua debu telah mengendap di kerajaan Nordik. Bab 3478. Saat Permaisuri menyatakan bahwa dia akan menyerahkan tahta kepada Helena, Charlie sudah memikirkan perjalanan kembali. Tujuan kunjungannya ke Eropa Utara adalah untuk mendudukan Helena di singgasana. Kini tujuan tersebut berhasil tercapai. Selain itu, dia juga akan menerima tambahan uang tunai 5 miliar euro, yang bisa dikatakan jauh melebihi harapan aslinya. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu tinggal lebih lama, menyarankan kembali ke Tiongkok dalam semalam. Saat ini Helena sedang menemani ibunya di rumah sakit. Saat ibu dan putrinya bertemu, ibu Helena terlalu emosional. Dia menangis beberapa kali hingga kehilangan kendali emosinya. Setelah diperiksa, pastikan kondisi fisik ibu Helena, selain gizi buruk, juga mengalami neurastenia parah. Dokter menduga, penyebab utama neurastenia adalah rasa takut akhir-akhir ini. Ibu Helena selalu membujuk keadaan Helena. Setelah dia dipenjara oleh Olivia, dia juga khawatir dia tidak akan pernah bisa bertemu putrinya lagi, sehingga mentalnya tersiksa. Setelah Charlie memutuskan untuk pergi, dia berkata kepada Ratu, masalah ini telah diselesaikan. Saya tidak meninggalkan Eropa Utara. Saya meminta Ratu untuk terus mengawasi keluarga William dan Olivia. Saya akan mengatur orang-orang saya datang ke Eropa Utara besok dan menjemput mereka. Ratu meminta Charlie untuk tinggal. Tuan Wade, ini sudah larut malam. Menyarankan Anda beristirahat 1 malam. Belum terlambat kembali besok. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata, aku bisa istirahat sebentar dalam perjalanan pulang. Aku tidak akan tinggal dan membuang waktu. Masih banyak hal yang menunggu untuk aku tangani di Tiongkok. Ratu berkata dengan menyesal. Tuan Wade, sebenarnya, saya ingin mengajak Anda tinggal selama beberapa hari untuk menghadiri upacara penobatan Helena. Saya yakin dia juga berharap Anda menyaksikan dia naik tahta. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, saya tidak akan berpartisipasi dalam upacara pengobatan keluarga kerajaan Anda sebagai orang luar. Jika wajah Asia saya muncul dalam upacara pengobatan keluarga kerajaan Nordik, itu akan memicu spekulasi. Jika orang-orang Nordik menemukan petunjuknya terlebih dahulu, saya khawatir akan ada banyak komentar negatif saat itu. Itu hanya akan menambah masalah. Saya berharap bisa memiliki lebih banyak pekerjaan yang sama bisnis dengan keluarga kerajaan di masa mendatang.
Charlie mengungkapkan. Ratu melihat Charlie sudah mengambil keputusan. Jadi dia tidak punya pilihan selain dengan hormat mengatakan, karena Tuan Wade sudah mengambil keputusan, saya tidak bisa memaksa. Saya akan mengatur konvoi kerajaan untuk mengawal Tuan. Kamu ke bandara. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Ratu segera menyapa orang yang bertanggung jawab atas Royal Guard, dan memerintahkan, cepat siapkan konvoi. Beritahu Putri Helena bahwa Tuan Wade akan pergi. Minta dia mengantarnya. Charlie tidak ingin mengganggu pertemuan kembali Helena dengan ibunya. Tapi bagaimanapun juga, dia akan pergi. Tidak masuk akal jika tidak menyapa secara langsung. Dia tidak banyak bicara. Segera, Helena masuk dengan seorang wanita pucat di sisinya. Ketika melihat Charlie, dia berkata dengan cemas, Tuan, Anda, mengapa pergi begitu cepat? Baru mendarat beberapa jam lalu di Eropa Utara. Setidaknya harus istirahat sebelum berangkat kembali. Charlie sedikit tersenyum. Kamu telah melihat semuanya di Gunung Winteri dengan matamu sendiri. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan. Helena mengingat ratusan tentara yang tergeletak di depan Gunung Winteri. Ditambah kerabat dekat dan cabang-cabang keluarga Wade yang mungkin sedang dibangun kembali. Charlie harus kembali untuk hal-hal ini. Memimpin situasi secara keseluruhan. Meskipun hatinya sangat sedih, dia tidak punya pilihan selain berkata dengan lembut, Tuan Wade punya banyak urusan. Aku tidak akan menahanmu. Bab 3479. Setelah itu, dia membawa wanita di sekitarnya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ibu saya sangat berterima kasih kepada Anda. Dia mendengar Anda akan pergi. Dia ingin bertemu untuk berterima kasih secara langsung. Pada saat ini, wanita di samping Helena membungkuk dalam-dalam kepada Charlie dengan penuh hormat, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Wade, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya dan Putri Helena. Terima kasih memberi Helena kesempatan untuk mewarisi singgasana. Meskipun tahta Helena diberikan oleh Ratu, di mata ibu dan putrinya ini, tahta sebenarnya diberikan oleh Charlie. Jika bukan karena Charlie, bahkan jika Sang Ratu tidak berada di ambang kematian, tidak mungkin menyerahkan tahta kepada Helena. Meskipun Ratu sedikit tidak puas ketika mendengar ini, dia menyadari bahwa dia akan menyerahkan semua kekuasaan. Mulai sekarang, tujuan hidupnya bukanlah untuk mencapai konsolidasi kekuatan kerajaan atau keagungan Ratu, tetapi untuk menyadari kenyataan untuk hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengingat ketidakpuasan dalam ingatannya, dan hanya memikirkan tentang obat rahasia oriental magis Charlie. Charlie tidak sopan saat ini. Meskipun dia terus mengatakan apa-apa, Helena memang perlu mengingat bahwa tahta diberikan kepada Helena olehnya. Oleh karena itu, Charlie berkata kepada ibu Helena, Nona Iliad, sama-sama. Membantu Helena mewarisi tahta adalah janjiku kepada Helena. Tentu saja, aku harus memenuhinya dengan segenap kekuatanku. Helena berkata saat ini, Tuan Wade, apakah Anda punya waktu untuk menghadiri upacara penobatan 3 hari ke depan? Charlie tersenyum dan berkata, saya sudah memberi tahu Ratu tentang hal ini. Saya tidak ingin menjadi terlalu terkenal. Saya tidak akan menghadiri upacara penobatan Anda. Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan 1/4 dari pil peremajaan, menyerahkannya kepada Helena di depan Ratu, dan berkata sambil tersenyum, bagian dari pil peremajaan ini adalah hadiah saya untuk Anda. Selamat atas tahta yang Anda dapatkan. Melihat 1/4 pil peremajaan Charlie, bola mata Ratu tenggelam dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia baru saja secara langsung mengalami keajaiban ramuan ini. Dia tidak sabar untuk meminumnya lagi untuk lebih meningkatkan kondisi fisiknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan memberikan pil ini kepada Helena. Dia merasa sedikit bersemangat, karena jika obat ini ada di tangan Charlie, jika Charlie tidak mengangguk, dia akan memiliki 10.000 peluang untuk mendapatkannya. Tetapi jika obat ini ada di tangan Helena, dia mungkin bisa mendapatkannya. Helena juga sedikit bingung, pikirnya dalam hati, mengapa Tuan Wade memberi saya 1/4 pil ini? Saat ini saya hampir tidak memiliki saudara di keluarga kerajaan. Selain ibu saya, tidak ada orang lain yang bisa saya percaya di sampingku.
Jika ramuan ini diberikan kepadaku, aku khawatir aku tidak akan bisa memasukkannya sama sekali. Apa yang harus aku lakukan jika nenek salah paham? Tepat ketika Helena bingung, Charlie berkata sambil tersenyum. Kondisi fisik Nyonya Iliad sangat buruk. Saya pikir dia belum berusia 50 tahun. Rambutnya sudah setengah beruban. Kondisi mentalnya jauh lebih buruk daripada rekan-rekannya. Jika dia mengandalkan pemulihan yang lambat, mungkin sulit untuk pulih dalam 1 tahun atau lebih. Sedangkan kamu akan resmi dinobatkan sebagai ratu dalam 3 hari. Jika kondisi ibumu terlalu buruk saat upacara penobatan, itu juga akan menimbulkan keracunan dari dunia luar. Jadi, bagian dari pil peremajaan ini untuk ibumu, untuk memulihkan tubuhnya. Bab 3480. Sang ratu yang sudah mulai memikirkan pil tersebut, terkejut saat mendengar kata-kata Charlie. Dia merasakan kehilangan yang kuat di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Charlie memberi Helena pil peremajaan, akan langsung memerintahkannya untuk memberikannya kepada ibunya. Jika demikian, dia khawatir tidak memiliki nasib dengan bagian dari pil peremajaan ini. Charlie bisa melihat perubahan emosional ratu. Dia memalsukan tembakannya adalah untuk melihat apakah ratu mendambakan bagian dari pil peremajaan ini. Jika demikian, dia akan mengingatkan ratu. Dia ingin ratu tahu bahwa dia hanya akan mengeluarkan pil peremajaan karena Helena. Oleh karena itu, jika dia ingin mendapatkan pil peremajaan, dia harus melakukan pekerjaan yang baik dalam transfer kekuatan. Dia tidak boleh cukup pintar untuk meninggalkannya. Kalau wanita tua itu berubah pikiran, atau jika setelah Helena naik tahta dia tidak mau melepaskan kekuatan dan benar-benar melepaskan Helena, bahkan jika Helena menjadi ratu, dia tidak lebih dari boneka. Dirinya bekerja keras untuk menempatkan Helena di atas tahta, sehingga Helena dapat mengendalikan kekuatan sebenarnya dari keluarga kerajaan, dan menggunakan pengaruh keluarga kerajaan untuk membantunya mengembangkan bisnis di Eropa. Jika Helena dikosongkan oleh ratu, dia tidak akan dapat memainkan peran penting apapun bahkan dalam posisi ini. Selain menggunakan bagian dari pil peremajaan ini untuk mengingatkan ratu, Charlie juga ingin Helena lebih berterima kasih padanya. Dia sudah menyembuhkan penyakitnya, dan juga menyelamatkan ibunya, bahkan membantu menghilangkan hambatan dan pewarisan tahta ratu. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan pil peremajaan yang berharga untuk membantu ibunya memulihkan tubuhnya. Dengan begitu banyak kebaikan di sini, dia yakin Helena pasti akan menyimpannya di dalam hatinya di masa mendatang. Dan Charlie tidak salah menebak hati Helena. Pada saat ini, rasa terima kasihnya kepada Charlie tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Hanya ada satu hal yang ada dalam pikiran saat ini. Itu adalah upaya terbaik untuk membalas kebaikan Charlie. Bahkan jika itu memasak patah hati, dia tidak akan ragu. Helena, yang sangat terpesona, menatap Charlie tanpa berkedip dengan sepasang mata biru, dan berkata dengan suara tercekik, "Tuan Wade, aku akan selalu menghormatimu." Charlie sedikit mengangguk, tersenyum ringan dan berkata, "Berikan obatnya pada ibumu." Oke, Helena menyeka air matanya. Dia segera meletakkan seperempat pil peremajaan ke tangan ibunya, dan berkata dengan penuh semangat, "Bu, sebaiknya kamu cepat minum obat ini. Ini obat ajaib yang dibawa oleh Tuan Wade. Nenek bangun dari koma yang dalam karena obat ini." Ibu Helena tidak percaya, dan dia berkata, "Apakah obat ini benar-benar ajaib?" Helena mengangguk beberapa kali, dan berkata dengan penuh semangat, "Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Obat ini benar-benar ajaib. Cepat minum dan kamu akan tahu." Hati ratu berdarah saat ini. Dia bahkan berdoa dalam hati. Berdoa agar ibu Helena tidak memakan bagian dari pil peremajaan ini. Setelah Charlie pergi, dia dapat menemukan cara untuk mendapatkan bagian dari pil tersebut. Tetapi pada saat ini, ibu Helena mengambil pil peremajaan dan memasukkan pil itu ke mulutnya tanpa ragu. Pada saat ini, ratu langsung menjadi sangat kecewa. Mengenai ibu Helena, segera terjadi perubahan besar yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Pertama-tama, kulitnya dengan cepat berubah dari pucat dan lemah menjadi penuh energi dan kemerahan. Kedua, setengah rambut putihnya berubah menjadi rambut coklat berkilau dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Yang lebih luar biasa adalah bahkan beberapa kerutan di sudut mata dan wajahnya memudar dengan cepat dalam waktu singkat. Bahkan sebagian besar kerutan langsung menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.